Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku semuanya, jangan lupa dukung terus channel ini agar channel ini semakin berkembang dan semakin bisa memberikan manfaat untuk orang banyak, khususnya di dunia fashion, dengan cara like, subscribe, dan berikan komentar yang positif sesuai dengan tema video. Oke, untuk kawan-kawan semuanya yang selama ini sudah mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Hanya Allah lah yang dapat membalas semua kebaikan kawan-kawan semuanya. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan semuanya. Bye-bye. Halo kawan-kawan semuanya, kali ini saya akan membuatkan tutorial pola dasar untuk jenis baju dress seperti ini ya. Saya hanya akan membuatkan pola dasarnya, nanti dari pola dasar itu akan bisa dikembangkan untuk berbagai jenis busana wanita seperti gamis, tunik, blus, dan yang lainnya. Jangan lupa untuk kawan-kawan semuanya yang baru menyimak video ini, dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan berikan komentar yang positif. Dan jika mungkin merasa video ini bermanfaat, kawan-kawan boleh share sebanyak-banyaknya agar banyak orang yang bisa belajar dari channel ini tentang dunia fashion. Oke, kita simak tutorialnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mulai untuk membuat pola dasar ya, pola dasar untuk body, tangan, dan roknya. Jadi kita akan memulainya untuk pola body dulu, badan dulu ya. Untuk langkah yang pertama, kita akan membuat garis lurus untuk pundak. Usahakan selurus mungkin ya. Oke, setelah garis lurus pundak sudah kita dapatkan, turun pinggang 43. Nih, turun pinggang 43. Setelah diberi tanda, kita buat garis. Oke. Setelah turun pinggang, kita cari turun dada. Turun dada 25. Turun dada itu dari pundak atas ke puncak dada ya. 25. Setelah diberi tanda, kita buat garis lurusnya. Oke, selesai. Langkah yang selanjutnya turun bahu ya. Dari pundak atas ke turun bahu itu 4 cm untuk standar ya. Setelah diberi tanda, kita buat garis lagi. Nah, ketika pundak, pinggang, dada, dan turun bahu sudah kita dapatkan, kita akan memulai untuk ukuran dada dan pinggang. Nah, ukuran dada
104 dibagi 4 sama dengan 26. 26 ditambah 1 cm. Oke. Lalu setelah sudah kita dapatkan ukuran dada, kita cari untuk bagian kupnat ya, kupnat pinggang ya. Kupnat pinggang untuk size standar itu 9, karena ini size nya agak besar jadi 9,5 ya. Oke. Untuk di pinggang kita kurangi 1 cm dan 1 cm. Lalu kita buat garisnya, garis tengah dulu seperti ini. Lalu kita kurangi 3 cm. Nah, karena ini di puncak tidak boleh ada sampai ke atas kupnatnya, jadi di sini aja turun 3 cm. Oke, kupnat pinggang sudah jadi. Selanjutnya kita akan mencari ukuran pinggang. Pinggang 92 dibagi 4 sama dengan 23. Nah, cara mengukur pinggang 23 ya. Dari sini. Nah, garis awal ini ada di 8,5. Lalu 8,5 cm ini kita geser ke garis ujungnya. Nah, seperti ini ya. Lalu kita cari ke 23. Oke, di sini. Lalu kita tambah 1 cm ya. Untuk bodi depan itu ditambah 1 cm. Setelah sudah ditandai, kita akan buat bodi samping ya, garis untuk bodi samping ya. Kita buat dengan yang bagian agak melengkung sedikit. Cukup sampai sini. Lalu untuk bagian pinggang samping dinaikkan 1 cm seperti ini. Lalu kita bentuk dengan yang seperti ini, yang agak melengkung sedikit. Oke, seperti ini ya. Lalu selanjutnya ukuran pundak. Pundak itu 42. Pundak 42 dibagi 2 sama dengan 21. 21. Lalu kita cari untuk bahu. Bahunya itu 12. Nah, setelah sudah diberi tanda, kita akan buat garis untuk pundak ya. Nah, seperti ini. Setelah garis pundak sudah kita buat, kita akan buat kerung leher ya. Kerung leher itu turun 8 cm sampai 9 cm bisa. Oke. Kita akan bentuk dengan yang tidak terlalu melengkung ya. Oke, ini sudah selesai necknya. Selanjutnya kita akan membuat turun tangan. Turun tangan itu biasanya teorinya ya, dari dada, total dada dibagi 4 sama dengan 26.
Nah, kita ukur dari pundak atas 26 ya. Tuh, kalau normalnya 26 itu adanya di sini. Itu terlalu besar. Nah, kenapa saya tidak menggunakan ini? Saya menggunakan armhole. Armhole-nya 48. 48 itu ada di 18. Kita akan coba nanti ya. Atau 19 nggak apa-apa. Ada di 19. Lebar dada 32 dibagi 2 sama dengan 16. Kita cari untuk patokan aja ya. Sini. Jadi ini hanya untuk patokan ya, bukan untuk bentuk tangan ya. Nah, setelah seperti ini kita akan buat dengan yang agak melengkung ya. Karena ini kan nggak beres ya bentuknya. Nggak apa-apa, kita buat dulu dari sini. Nah, oke. Lalu kita lanjutkan, kita balik dengan yang agak lurus seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nah, ini adalah pola dasarnya. Jika ingin diberi kupnat di bagian dada samping agar bentuknya lebih bagus. Nah, dari garis ini kita turunkan 1 cm lagi kayaknya ya. 1 cm ya, betul, 1 cm lagi. 1 cm. Lalu kita kurangi 3 cm. 3 cm ini dibagi 2, 1,5 1,5. Nah, setelah sudah diberi tanda, tarik dari garis lurus dada puncak ya, seperti ini. Oke, ini pun sama, dikurangi 3 cm ya di sini titiknya. Kita bentuk kupnat untuk dada seperti ini. Oke. Oke, untuk pola dasarnya sudah selesai. Untuk pola depan ya. Nanti untuk selanjutnya, untuk pola badan belakangnya, untuk tangannya, untuk roknya, saya akan buatkan di video yang kedua. Mudah-mudahan kawan-kawan yang mau belajar bisa mengikuti terus, karena ke depan saya akan membuatnya lebih tertata dan lebih rapi lagi untuk cara pembuatan tutorial polanya ya. Untuk yang ingin mempertanyakan atau info, kritik dan saran, kawan-kawan bisa chat via WhatsApp. Nomor saya saya simpan di deskripsi ya. Mudah-mudahan apa yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe dan berikan komentar yang positif pada channel Yudi Setiawan Channel. Oke, terima kasih. Bye bye.